Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim ya Razzaqu ya Karim, iftah alaina bil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhibina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin saudaraku sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Tasyakur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala diiringi salawat serta salam dengan ungkapan ta'zim. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Marilah sama-sama kita sanjungkan keharibaan baginda junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dilanjutkan dengan marilah kita tingkatkan kadar keimanan serta ketakwaan diri kita kepada Allah dengan mau melaksanakan perintah-perintahnya, juga menjauhi larangan yang dilarang oleh Allah. Dengan demikian mudah-mudahan kita bisa menjadi manusia-manusia yang terbaik, terkasih dan termulia di sisi Allah, yaitu hamba-hamba yang selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, hari ini kita berada di hari kedua bulan Syawal 1442 Hijriah. Tentu Rasul selalu menyampaikan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum kullu amin wa antum bi khair. Semoga Allah terima amal-amal ibadah Ramadan kita, puasa Ramadan, qiyam Ramadan, bacaan Quran, sedekah kita. Juga semoga kita semuanya selalu dalam kebaikan sepanjang tahun. Hadirin saudara dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita sudah dididik dengan yang namanya Ramadan. Kita sudah berpuasa, melaksanakan perintah Allah, kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita berpuasa siang harinya dengan segala syarat dan rukun puasa kita penuhi. Tentu mudah-mudahan puasa kita sebagaimana digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan keimanan yang tinggi, penuh mengharap ridhonya Allah untuk diterima amal-amal ibadah Ramadan kita, maka ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah ampuni dosa-dosa kita yang lalu. Hadirin saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sebulan penuh lamanya kita berpuasa Ramadan. Kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah tegaskan dalam surat Al-Baqarah 183, tujuan esensi berpuasa adalah la'allakum tattaqun, supaya kalian kita semuanya menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin, setelah Ramadan, maka tentu momentum spiritual Ramadan yang 30 hari kita berpuasa mampu menahan nafsu kita untuk tidak makan. Jangankan yang diharamkan oleh Allah, yang dihalalkan pun kita mampu untuk menahan itu. Menahan apa? Menahan nafsu kita.
Namun demikian Rasulullah mengingatkan kepada kita. Suatu hari Rasulullah diberhentikan oleh salah seorang sahabatnya. Madza taf'al ya Rasul? Kok berhenti, kenapa? Rasulullah menyampaikan, raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Setelah pulang perang Badar, Rasulullah menganggap perang Badar adalah sebuah peristiwa yang dahsyat. Di dalam sejarah Islam, 300 kaum mukminin melawan 1000 kaum musyrikin. Ada yang mengatakan melawan 10.000. 300 melawan 1000, menurut hitung-hitungan kalah, apalagi melawan 10.000. Rasul sampai berdoa dengan tangan yang sangat tinggi. Maka sunnah mengangkat tangan doa tinggi-tinggi. Ya Rabb, ya Rabb, duhai Tuhan, kalaulah ini 300 orang yang susah untuk mendapatkan menjadi sahabat, menjadi orang yang beriman, as-sabiqunal awwalun, dia kalah perang melawan 1000 atau 10.000, engkau tidak akan disembah lagi di muka bumi oleh manusia. Begitulah kira-kira kata-kata heroik dari Rasulullah pada Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabat tercintanya Abu Bakar As-Siddiq menepuk dada dari belakangnya, sudah cukup ya Rasul, cukup ya Rasul. Singkat cerita, perang Badar di dalam sejarah Islam dimenangkan oleh kaum mukminin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam perjalanan itu Rasul menyampaikan pesan perang yang Badar, raja'na min jihadil asghar. Kita ini baru saja pulang dari perang Badar itu yang kecil, ila jihadil akbar, menuju perang yang besar. Sahabat geleng-geleng kepala, kira-kira wah, lantas wa ma jihadul akbar, jihad yang mana lagi yang jihad besar itu? Jihadul akbar huwa jihadun nafs. Ternyata jihad yang paling besar adalah jihad melawan hawa nafsu. Hadirin saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Dari segi sanadnya lemah, tapi dari segi matanya sahih, hasan. Maka hadirin saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi makna spiritual ketika kita berpuasa 30 hari, kita mampu, mudah-mudahan mampu kita adalah sebagaimana mampu yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya puasa, mata kita ya puasa, panca indera kita semuanya juga puasa. Maka nanti itulah diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita 1 bulan penuh lamanya mampu, maka 11 bulan berikutnya, mampukah kita menahan melawan hawa nafsu 11 bulan berikutnya? Maka hadirin saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita selalu berdoa dan harus berusaha agar sifat-sifat kebaikan kita di dalam bulan Ramadan bisa atau mampu kita kerjakan 11 bulan berikutnya. Umpamanya apa? Kita mampu berpuasa, bagaimana agar menjaga hawa nafsu kita sebagaimana 1 bulan penuh namanya. Maka Rasulullah memberikan tauladan, contoh, bukan hanya puasa Ramadan, tapi hadirin saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis riwayat Imam Muslim, man shoma Ramadan thumma atba'ahu sittan min Syawwalin kasiyamit tahrilah kana kasiyamit tahri kulli. Barang siapa yang puasa Ramadan kemudian dia masih thumma atba'ahu, melanjutkan dengan apa itu? Berpuasa sittah min Syawwal, dengan puasa 6 hari. Bagaimana caranya? Saya sendiri sih punya hitung-hitungan. Kalau thumma atba'ahu yang afdal mestinya itu setelah kemarin dilarang berpuasa, haram, kemarin Idul Fitri tidak boleh berpuasa, maka sekarang hari ini sampai nanti 6 hari berikutnya itu yang utama.
Kemudian sekarang banyak orang yang berpendapat boleh selagi masih bulan Syawal, silahkan saja. Tetapi ibadah itu afdholiyah. Kemudian diikuti, berarti mengikutinya nggak lama-lama, tidak pakai 1, 2, 3 hari, tetapi langsung tsumma atba'ahu sittah min Syawal. Oleh karenanya maka hadirin sudah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau mampu seperti itu berat, di mana banyak ketupat sayur, banyak kacang goreng yang tidak terbiasa, tidak pernah jarang ada rendang. Sekarang hari-hari penuh kehangatan, semua serba dihangatkan. Rendang dihangatkan, semua dihangatkan. Maka godaan orang yang bisa langsung hari kedua kemudian sampai hari ke-7 nanti berarti luar biasa. Maka kalau bisa seperti itu, pahalanya kana kasyamid dahr, bagaikan puasa sepanjang tahun tadi. Hadirin saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka masih bagi yang hari ini belum berpuasa masih bisa untuk pendapat yang kedua, bisa besok, dan yang penting 6 hari bulan Syawal. Kemudian hadirin saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di bulan Ramadan kita mengikuti Rasulullah, menjadi orang yang sangat dermawan. Yang dermawan itu disebut sebagai as-sakhi. As-sakhi qaribun minallah, qaribun minal jannah. Kita menjadi orang sangat dermawan. Enggak ada pun untuk sedekah diada-adakan. Kita jarang memberikan makan setiap hari di bulan yang lainnya, tetapi bulan Ramadan kita memberikan buka puasa. Luar biasa. Mudah-mudahan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah yang diterima. Nah, di bulan Syawal ini tentu jangan sampai kita teledor lengah. Karena iblis laknatullah selalu fayasihu, dia menjerit senang sekali. Kenapa demikian? Kalau bulan Ramadan dia wasufi dari syaitan, dibelenggu oleh Allah, maka begitu sudah Idul Fitri maka dia sangat senang sekali. Bagaimana agar bisa mengganggu kembali. Yang kemarin umat Muhammad ini dia rajin bersedekah, maka jadikan pasukan-pasukan diperintahkan oleh iblis untuk menjadi pelit kembali. Nah, saya juga mengingatkan kepada kita semuanya dari Rasulullah SAW agar kita jangan menjadi seperti sebelum-sebelumnya menjadi pelit, tetapi tetap menjadi orang yang dermawan. Itulah yang digambarkan oleh Rasulullah. Ijtahidu yaumal fitr, jadikanlah bersungguh-sungguh di hari fitri ini, termasuk sekarang masih hari raya Idul Fitri seperti ini. Dengan apa bersungguh-sungguhnya? Fis shadaqah, dengan bersedekah. Masih pertahankan kedermawanan kita. Kalau setiap Ramadan kita memberikan buka puasa paling sedikit 50.000 untuk memberikan buka puasa, maka jangan lupa setiap hari di lain bulan Ramadan, bulan Syawal dan seterusnya 11 bulan berikutnya juga jadikan orang yang selalu bersedekah. Kemudian yang ketiga, amalan-amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW adalah bersilaturahim. Bersilaturahim Rasulullah SAW di dalam riwayat Imam Bukhari itu, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyasil rahimahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jalin yasil rahimahu, jalin silaturahim. Bagaimana kalau kita dalam kondisi seperti ini? Banyak cara menuju silaturahim. Bisa dengan Zoom meeting, bisa dengan medsos. Yang intinya jalin uhwah silaturahim kita. Maka hadirin saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam bulan Syawal mari kita tetap menjalin silaturahim. Kemudian jangan lupa saling mendoakan. Mengapa demikian? Wa yastajibu du'aakum. Karena di bulan Syawal ini doa-doa juga diijabah, dikabulkan oleh Allah. Doa kepada siapa? Bukan hanya diri kita, tetapi juga kepada saudara-saudara kita yang tidak beruntung saat sekarang, terutama kaum muslimin, kaum mukminin yang berada di Gaza, yang berada di Aqsa, tidak beruntung. Belum tentu dia bisa merayakan bahkan sholat Jum'ah seperti yang kita kerjakan seperti ini. Oleh karenanya maka kita berdoa dengan kunut nazilah agar Aqsa diberikan pertolongan oleh Allah. Mujahid yang berada di Aqsa, di Gaza sana diberikan pertolongan, perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadirin yang terakhir, di
di dalam bulan Syawal ini melengkapi bulan Ramadan. Kalau di bulan Ramadan urusannya dengan Allah, menjadi orang bertakwa, Allah begitu maha pengampun, begitu maha pengasih. Maka barang siapa yang bertaubat kepada Allah, diterima taubatnya. Yang dosanya sebanyak butiran pasir yang ada di bawah langit di atas bumi ini, asal diiringi dengan taubat dan nasuha, diampuni oleh Allah. Kepada Allah mudah. Tetapi kita yang susah adalah hakul adam alal adam. Sesama manusia, hubungan horizontal ini yang seringkali terjadi permasalahan. Oleh karenanya maka hadirin saudara yang dimuliakan, tanamkan dalam diri kita dan keluarga kita niat. Innamal a'malu binniyah. Kalaulah ada yang pernah berjumpa dengan saya, pernah berkata atau tidak, mungkin dalam hatinya dia berlaku zalim menurut versi Allah, kan di dalam hati bisa saja saya berkata kepada bapak dan bapak yang hadir di tempat sini, padahal tidak kenal, bisa dosa gak? Bisa. Itu orang yang baru masuk di masjid, dia masuk bajunya kok bau, loh saya tidak kenal, dosa saya. Nah oleh karenanya, atau sebaliknya juga seperti itu, datang nggak pakai masker dan seterusnya, padahal masker saya taruh di kantong saya, bisa saja dosa. Nggak nanya dulu, tidak klarifikasi, dia langsung menjustifikasi bahwa saya tidak pakai masker, tidak bawa masker, padahal saya bawa masker, dosa. Nah oleh karenanya maka saya tanamkan, kalaulah ada yang melakukan seperti itu, ya Allah aku ridho, saya maafkan sampai nanti saya dipanggil oleh Engkau ya Allah. Jadi kalau begitu tidak ada dusta di antara kita dan kita saling memaafkan. Diberikan persyaratan oleh Rasulullah agar kita satu sama lain saling memaafkan. Dengan apa? Simbol berjabat tangan. Sekalipun sekarang lagi masa pandemi seperti ini, dianjurkan tidak. Oleh karenanya maka, tapi hadis Rasulullah tetap berlaku. Tetap berlaku. Jangan sampai masa pandemi seperti ini hadisnya terus dihilangkan kemudian gak dibaca. Rasulullah menyampaikan pesan. Ini riwayat Imam Abu Dawud, kemudian Ibnu Majah dan juga At-Tirmidzi. Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira qabla ayyafruqa. Barang siapa mukmin, muslim satu dengan muslim yang lainnya, mukmin satu dengan mukmin yang lainnya berjumpa. Ini muslimaini yaltaqiyani berjumpa. Bukan hanya berjumpa tapi fayatasafahani, dia berjabat tangan. Dalam kondisi pandemi bagaimana? Mestinya berjabat tangan. Sekarang dianjurkan tidak berjabat. Dari jauh juga tidak apa-apa. Simbol, namanya simbol. Namanya simbol. Dari jauh nggak apa-apa. Niatnya sudah. Niat itu kan tasdiqun fil qalbi, di hati. Saya mau jabat tangan. Af'alun fil arkan. Jadi kita dalam hati, fil lisan, ucapkan dalam lisan, kemudian wa af'alun fil arkan, diucapkan dengan lisan, kemudian dikerjakan. Dari jauh sudah ngomong, maaf lahir batin ya, mohon dimaafkan. Segala maksudnya maaf atas segala salah yang disengaja ataupun tidak, nggak usah diterjemahkan pun kita mesti tahu bahwa dia minta maaf. Maka ridho, saya maafkan, lahir dan disengaja kapan saja, disengaja ataupun tidak. Maka hadirin saudara yang dimuliakan oleh Allah, kalau seperti itu maka illa ghufira qabla ayyafruqa, maka itu tidak ada lagi kecuali diampuni oleh Allah sebelum mereka berdua itu berpisah. Oleh karena betapa pentingnya tetap kita menjalin silaturahim dan saling memberikan maaf. Mudah-mudahan di bulan Ramadan amal ibadah kita diterima oleh Allah, diampuni dosa kita, kemudian sepanjang tahun juga kita tetap seperti itu, istiqomah melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, dan kita berdoa mudah-mudahan selalu kita diberikan kesehatan badan kita, keberkahan rezeki kita, panjang umur kita, kemudian kita bisa dipertemukan dengan Ramadan
yang akan datang. Amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah alladzi amarna bittiba'i sunnati sayyidil anbiya'i wal mursalin habibina wa syafiina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadi al-hajat. Allahumma dafa'na al-wala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar was-suf al-mukhtalifat wasyada'id al-mihan wasyada'id al-fitan ma dhahara minha ba'dhan min baladina hadha Indonesia khassatan wa min buldanil muslimina muslimati 'ammatan. Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun was'alullaha min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. فبأي آلاء ربكما تكذبان